Halo guys, lama ya kita tidak jumpa. Akhirnya suaraku kembali guys. Dan ini dia menu opor ayam yang favorit juga di Trias Catering. Nah, ini aku mau spill caranya. Ini aku marinasi ayamnya dulu pakai baking powder, pakai merica dan pakai garam. Kemudian aku ratakan. Dan aku diamkan ini minimal 15 menit kita diamkan ya guys. Tuh kemudian kita olah selanjutnya. Dan kalau kalian masih ingat bumbu kare, nah ini dia, tapi ini minus cabai merah besar. Jadi bumbunya tuh sama kayak bumbu kare cuma tanpa cabai merah besar. Jadi ini ada bawang merah, bawang putih dan kemiri. Nanti aku tulis ya informasinya. Dan ini kita akan tambahkan ini ada serai, ada daun jeruk, jahe, kunyit dan laos. Ini nanti kita campur semuanya dan kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih, kita rebus bumbu-bumbunya tadi. Dan kalau sudah empuk matang, kemudian kita blender. Dan di sini aku pakai air santan untuk memblendernya. Kemudian aku juga tambahkan jintan bubuk, aku tambahkan ketumbar bubuk. Nah, di sini nih aku beritahukan, kasih tahu step by step pembuatan bumbu dan masakan di dapur aku yang akan dijual ke customer. Jadi di sini aku juga senang loh di TikTok ini, kadang ada yang komentar kasih saran. Itu semuanya aku baca kok guys. Dan beberapa memang sangat-sangat membantu aku. Terima kasih ya guys. Nah, ini kita blender sampai halus. Dan seperti biasa ya di aku tunggu minyaknya panas. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah di blender tadi. Nah, bumbunya masuk. Kemudian ini ada blenderan yang kedua, masuk juga. Dan kita akan menambahkan beberapa bahan tambahan. Ini ada daun salam ya guys. Nah, untuk cita rasa opor ini tidak pedas, jadi ini disukai banyak anak kecil, kemudian juga customer aku yang agak lansia itu suka banget dengan opor ini. Dan ini juga aku tambahkan merica. Kemudian aku tambahkan gula. Dan juga kalau ada gula ada garam. Ini aku bikin video ini pas ada pesanan dari Pak Purnomo. Dia 3 kali loh guys pesen masakan seperti ini. Jadi dia nggak ngerubah sama sekali, semua kondimennya apapun itu tetap. Jadi padahal kita banyak loh menunya, tapi dia sudah terlanjur suka yang ini, jadi ini terus. Nah, ini ada Royco bisa, Masako bisa. Kita aduk rata. Dan ini bumbunya ini sebenarnya sudah jadi, kalian koreksi rasanya. Dan sekarang kita akan mengolah ayamnya. Oh ya guys, ini aku tambahkan sejumput bubuk ngohyong. Nah, kalau yang penasaran ngohyong itu apa? Dia itu adalah 5 bahan utama masakan Cina ya. Jadi itu ada cengkeh, ada adas, ada kayak bunga lawang kayak gitu, ada merica juga, ada kayu manis, itu bubuk 5 macam bumbu khas Cina. Nah, ini bisa bikin rasanya juga semakin kuat untuk di bumbu opor ini. Tapi semisal kalau kalian tidak pakai itu pun tidak masalah kok guys. Nah, itu selera aja ya. Kemudian untuk ayamnya, ini aku panaskan minyak. Aku goreng dulu ayamnya di sini. Jadi sebelum masuk ke bumbu opor, ayamnya ini aku masak setengah matang ya guys, dengan minyak yang panas. Ini tidak terlalu matang, pokoknya merah-merahnya ini berubah jadi putih gitu. Udah aku angkat, karena kalau terlalu matang nanti juga bumbu opor yang nantinya itu tidak akan meresap gitu. Jadi setengah matang aja. Fungsi di perlakukan seperti ini juga bisa membuat tekstur ya guys, jadi teksturnya lebih enak. Kemudian dia itu kandungan airnya juga tidak terlalu banyak, jadi
opor kalian nanti itu bisa cepat kental dan bisa lebih mempercepat masaknya nanti juga gitu. Biar cepat rata aku tutup. Ini juga untuk metode ayam kecap, aku juga pakai metode seperti ini ya guys. Aku tumis setengah matang, baru aku masukkan ke bumbunya yang utama. Ini bikin teksturnya itu lebih enak gitu. Ada juga loh orang yang direbus atau dikukus, cuma aku kurang suka. Kalau menurut aku lebih enak ditumis setengah matang seperti ini, baru dimasukkan ke bumbu utama. Tapi selera orang itu beda-beda ya guys. Yang penting hasil akhirnya enak, tidak masalah. Nah, kalau sudah matang, ini bumbunya aku panaskan kembali sampai mendidih. Baru aku masukkan ayam yang sudah ditumis tadi. Kita masak lagi di sini sampai dia matang dan mengental. Ini nanti keluar airnya lagi ya guys di ayamnya. Jadi kalian masak sampai dia agak kental dan nanti bisa disajikan dengan bumbunya, itu enak banget. Tidak pedas. Jadi ini cocok bagi mereka-mereka yang suka masakan yang tidak pedas kayak anak-anak, orang-orang lansia. Seperti itu ya guys. Ini tidak aku tutup biar nanti dia cepat mengental. Kalau ditutup dia memang panasnya merata, bisa lebih empuk tapi kentalnya lama. Sebenarnya ini sudah empuk kok guys. Oh iya, ini juga bisa loh jadi pelengkap menu gudeg seperti ini.